Ini tanda lahir Luza, tanya Indra. Iya Indra, memangnya kenapa? Aneh aja, kok tanda lahir ini hampir mirip dengan tanda lahir yang dimiliki oleh Arda? Halo guys, kembali lagi bersama gue, Arif Setiawan di ARC Horror Story. Apa kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Pada kesempatan kali ini, gue akan melanjutkan kisah yang ditulis dan dialami oleh Kak Metamorfosis. Dan gue juga sudah mendapat izin untuk menceritakan ulang di channel ini. Kisah yang penuh dengan hikmah dan pelajaran dari seseorang yang awalnya tidak percaya akan hal-hal gaib. Yang pada akhirnya, ketika perusahaan tempatnya bekerja, menempatkannya bekerja di suatu daerah di Jawa Timur dan menempati bangunan Belanda yang menjadi mes di perusahaan tersebut. Disitulah awal yang mengubah hidup dan cara pandangnya dengan hal gaib. Tapi sebelum lanjut ke cerita, gue mau ngingetin dulu nih, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya sebagai bentuk dukungan kalian. Dan agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Penasaran dengan ceritanya? Kita simak dan pastikan jangan mendengarkan sendirian. Kalian ini terlalu melebih-lebihkan. Kalau menurut gue sih, kujang kecil ini hanyalah benda biasa yang hanya mempunyai keunggulan dari segi keunikan serta nilai jualnya. Selepas dari perkataan gue tersebut, gue segera mengambil kujang kecil dari tangan Minto, lalu membungkusnya kembali dengan kain pembungkusnya. Ngomong-ngomong, apa lu pernah berguru, Zah? Tanya Indra yang sepertinya masih penasaran dengan kujang kecil tersebut. Maksud lu apa sih, Indra? Gue itu nggak pernah berguru dan bersentuhan dengan sesuatu yang klinik seperti itu. Jawab gue seraya menunjukkan ekspresi ketegasan. Jadi lu tetap nggak percaya dengan hal yang mistis, Zah? Tanya Indra kembali dan berbalas dengan keterdiaman gue. Entahlah Indra, tapi sepertinya gue lebih memilih untuk tidak selalu menghubungkan antara kejadian aneh yang terjadi dengan pemikiran yang klinik. Lantas, apa yang mau lu buktikan dengan kujang kecil ini, Zah? Dan apa hubungannya dengan Hesti? Tanya Minto, masih dalam ekspresi kebingungan. Sebenarnya banyak hal yang janggal yang telah gue temui selama gue memegang kujang kecil ini. Mulai dari pertemuan gue di kereta dengan kakek tua, suara geraman yang gue dengar di dalam kamar, omongan orang pintar yang mengatakan gue memiliki sebuah benda yang berbenturan dengan energi negatif di tempat ini, serta ekspresi ketakutan Hesti ketika hendak gue ajak masuk ke dalam kamar. Dan semuanya itu kembali lagi merujuk pada perkataan kakek tua yang mengatakan bahwa ada seekor harimau yang selalu mendampingi gue. Harimau, Zah? Iya toh harimau? Dan mengenai hubungannya dengan Hesti, gue jadi bertanya-tanya, apakah memang sosok dari harimau itu yang telah membuat Hesti nggak mau untuk masuk ke dalam kamar gue? Dan hal itulah yang akan gue buktikan pada kalian. Lu mau membuktikannya gimana, Zah? Tapi sebentar. Seiring dengan terhentinya perkataan Indra tersebut, sepertinya Indra kini tengah memikirkan sesuatu, dan hal tersebut diperlihatkannya dengan banyaknya kerutan yang menghiasi kening Indra. Sepertinya kecurigaan lo tentang sosok harimau itu sangat masuk akal, Zah. Karena jujur aja, gue juga merasa heran dengan kamar lu itu. Mengapa kamar yang seharusnya menjadi kamar terseram di mes ini, kini telah menjadi kamar yang teraman di mes ini. Oh iya, Indra, gue minta sambil menganggukkan kepalanya. Gue mempunyai pemikiran seperti ini, Indra. Seharusnya apa yang telah mereka lihat itu, kita juga bisa untuk melihatnya, karena mereka sama-sama manusia seperti kita. Lalu mengenai anggapan yang mengatakan bahwa kujang kecil ini mempunyai energi yang berbenturan dengan energi negatif yang ada di rumah ini. Gue ingin membuktikannya dengan cara mengundang keberadaan energi negatif itu. Sekaligus akan gue adu dengan energi yang ada di kujang kecil ini. Andai nanti memang terbukti, kujang kecil ini dapat menghadirkan seekor harimau yang akan berbenturan dengan energi negatif itu. Maka saat itu juga gue akan mengakui bahwa sesuatu yang berbau klinik itu memang ada. Dan gue rencananya akan membuktikan semuanya itu malam ini. Wah, benar-benar sinting ide Luza, ujar Minto dengan menunjukkan ekspresi terkejut. Jangan gila Luza, sumpah gue takut. Ucap Indra yang sepertinya kini merasa khawatir dengan pembuktian yang akan gue lakukan.
Ah, gimana sih lu, Indra? Tadi katanya lu mau ikut serta dengan rencana gue. Za, sialan lu. Gue itu mau ikut untuk mencari latar belakang dari mes ini. Bukannya ikut nantangin macam itu. Udah Landra, sebaiknya lu ikut aja. Lagi pula jika lu takut atau nggak takut, hasilnya akan tetap sama. Kejadian-kejadian aneh itu akan tetap terjadi di mes ini. Ujar Minto dan berbalas dengan keraguan Indra. Hingga akhirnya, setelah Indra berpikir cukup lama, Indra memutuskan untuk ikut dalam pembuktian yang akan gue lakukan malam ini. Mas Dikin, di antara ruang yang ada di mes ini, di ruangan yang mana Mas Dikin sering mengalami kejadian aneh? Soalnya Mas Dikin kan yang paling lama tinggal di mes ini. Tanya gue kepada Mas Dikin. Di ruang dapur dan di kamar mandi. Tapi di ruangan dapur saya lebih sering mengalami kejadian aneh. Karena disitulah yang menjadi tempat ditemukannya keberadaan kerangka di mes ini. Jawab Mas Dikin dan berbalas dengan anggukan kepala gue, Minto, dan Indra. Baiklah Za, semua rencana sudah siap. Sebaiknya gue dan Minto mencari hiburan dulu di luar. Sebelum nanti malam, gue harus stres nemenin lu. Ucap Indra seraya menarik tangan Minto untuk pergi. Mendapati hal tersebut, kini terlihat Minto untuk mengajak Mas Dikin pergi. Sebaiknya saya di rumah aja Pak, nemenin Reza, tolak Mas Dikin. Ya sudah kalau begitu, gue juga mau tidur dulu. Semoga nanti malam semuanya akan berjalan lancar. Ujar gue sambil melangkah kaki menuju ke kamar tidur. Lama gue tertidur di antara bayangan Wulan, yang telah pergi dengan turut serta membawa kemarahannya. Hingga akhirnya, gue mendengar keberadaan suara Mas Dikin yang diiringi dengan suara ketukan tangannya pada pintu kamar. Bangun Pak Reza, bangun. Di antara pejaman mata gue yang kini telah terbuka, terlihat keberadaan dari jam dinding yang telah menunjukkan pukul 8 malam. Hal ini menunjukkan bahwa hari ini gue telah tertidur sangat lama sekali, bahkan sampai gue tidak menyadari kalau hari telah beranjak malam. Walah Pak Reza, maaf ya kalau tadi saya bangunin. Soalnya saya agak khawatir melihat Pak Reza yang tidurnya lama sekali. Tegur Mas Dikin begitu melihat gue di dapur. Dan selepas dari perkataannya tersebut, terlihat Mas Dikin sepertinya baru saja selesai melakukan kegiatannya dalam menyiapkan makan malam. Indra dan Minto mana Mas? Tanya gue dan berbalas dengan jawaban Mas Dikin yang mengatakan bahwa Indra dan Minto belum pulang ke rumah sampai dengan saat ini. Ya udah kalau begitu Mas, temenin saya makan malam ya. Selepas dari perkataan gue tersebut, gue segera berjalan menuju ke kamar mandi untuk buang air kecil. Hingga akhirnya setelah gue kini kembali ke ruang makan, gue mendapati Mas Dikin yang tengah duduk di meja makan. Dan kini di antara piring yang telah disajikan oleh Mas Dikin di meja makan, gue segera duduk dan menyodorkan nasi ke piring makan. Pak Riza jadi ingin membuktikan apa yang direncanakan tadi siang. Tanya Mas Dikin tanpa sekalipun tatapannya memandang ke wajah gue. Kenapa Mas? Apa Mas Dikin takut? Lagi pula nggak perlu ada yang ditakutin Mas. Percaya dah, semuanya pasti akan berjalan dengan lancar. Jawab gue mencoba menanamkan keberanian kepada Mas Dikin. Saya nggak takut Pak. Seiring dengan perkataan Mas Dikin tersebut, entah mengapa kini gue merasakan adanya aroma bau bangkai yang tercium begitu menyengat di ruang makan ini. Mendapati hal tersebut, gue kini memilih untuk menghentikan makan malam ini. Karena gue merasa selera makan gue kini telah hilang. Bersamaan dengan munculnya aroma bau bangkai tersebut. Tapi sepertinya, apa yang tengah gue rasakan saat ini, tidaklah berlaku bagi Mas Dikin. Karena saat ini, Mas Dikin terlihat masih asik dalam memainkan sendok makan yang ada di tangannya. Aneh banget sih ini orang. Bau bangkai seperti ini, tapi terlihat biasa aja. Gumam gue dalam hati, seraya memperhatikan Mas Dikin, yang belum juga mengarahkan pandangan wajahnya ke gue. Ini bau bangkai apa sih? Besok tolong dicari sumber dari bau ini ya Mas. Kalau memang nggak ketemu, sebaiknya Mas Dikin membeli pengharum ruangan aja. Pinta gue kepada Mas Dikin dan berbalas dengan anggukan kepala Mas Dikin. Dan jangan lupa juga Mas, untuk mengganti lampu ruang makan ini dengan yang baru. Soalnya lampunya udah redup banget. Biarkan saja Pak, jangan diganti. Ujar Mas Dikin dan berbalas dengan rasa dongkol gue. Karena Mas Dikin kini telah menolak permintaan gue yang sesederhana itu. Loh, kok jangan diganti Mas? Memang Mas Dikin nggak lihat kalau lampu itu udah redup. Pokoknya saya nggak mau tahu. Besok lampu itu harus sudah diganti.
Belum sempat gue meneruskan perkataan gue tersebut, tiba-tiba saja bola lampu yang ada di ruang makan ini seperti mengeluarkan pijaran api, lalu mendadak padam. Mendapati hal tersebut, kini di antara rasa keterkejutan gue atas apa yang baru saja gue lihat, nampak bola lampu tersebut kembali menyala. Saya nggak takut, Pak, ujar Mas Dikin dengan suaranya yang pelan dan lirih. Apa-apaan sih, Mas? Tegur gue kepada Mas Dikin, karena melihat adanya keanehan pada cara bicara Mas Dikin. Saya nggak takut, Pak, ujar Mas Dikin kembali dengan suaranya yang pelan dan lirih. Tapi untuk kali ini, di antara suara Mas Dikin yang terdengar, nampak keberadaan tangan Mas Dikin yang semula tengah asik memainkan sendok di tangannya, kini perlahan mulai bergerak ke arah kepalanya, dan seperti layaknya seseorang yang tengah merapikan rambut. Mas Dikin terlihat mulai mengeluskan telapak tangannya pada rambutnya, dan di antara jari jemari Mas Dikin yang masuk ke dalam sela rambut, bisa gue lihat keberadaan dari beberapa helai rambut yang terbawa oleh jari jemari tangannya itu. Ya Tuhan, gumam gue yang merasa tidak percaya dengan apa yang tengah gue lihat saat ini. Dan kini di antara rasa keterkejutan gue yang telah bercampur dengan rasa takut, terlihat Mas Dikin kembali mengulangi apa yang telah dilakukannya itu. Hingga akhirnya, di antara keberadaan jari jemari tangan Mas Dikin yang kembali melepaskan beberapa helai rambut dari kulit kepalanya, gue kini bisa melihat keberadaan luka yang ada di kulit kepala Mas Dikin akibat dari tertariknya rambut oleh jari jemari tangannya. Saya nggak takut, Pak. Dan kini selepas Mas Dikin mengucapkan perkataannya tersebut, terlihat Mas Dikin mulai mengangkat wajahnya ke arah wajah gue. Dan di saat itulah, gue mendapati bahwa wajah yang tengah gue padangi saat ini bukanlah wajah Mas Dikin. Karena wajah tersebut terlihat begitu tua, dengan kerutan kasar yang menghiasi kulit wajahnya. Ini nggak nyata. Gue yakin ini semua nggak nyata, ujar gue di antara rasa takut yang kini mulai menguasai pikiran gue. Hingga akhirnya, di saat gue kini mulai merasakan bahwa gue akan terjebak dalam situasi yang tidak pasti ini, gue memutuskan untuk meninggalkan lelaki tua tersebut dengan cara berlari menuju ke pintu mes. Pak, gumam Mas Dikin yang sepertinya merasakan apa yang kini tengah gue rasakan. Tapi kini belum sempat gue memberikan komentar atas perubahan suhu udara di ruangan tamu ini, telinga gue seperti mendengar adanya suara benda yang dihempaskan ke lantai. Mendapati hal tersebut, gue dan Mas Dikin kini hanya bisa terdiam dalam rasa bingung. Suara apa itu, Mas? Saya nggak tahu, Pak. Tapi sepertinya suara itu terdengar dari... Seiring dengan terhentinya perkataan Mas Dikin, nampak Mas Dikin memberikan isyarat mata yang mewakili perkataannya, bahwa suara yang telah terdengar itu berasal dari teras depan. Mendapati apa yang dilakukan oleh Mas Dikin tersebut, gue segera memberikan isyarat balik yang mengisyaratkan agar Mas Dikin mencari tahu tentang benda apa yang telah dihempaskan ke lantai. Dan kini, dengan sangat perlahan, nampak Mas Dikin menyingkap gorden jendela guna melihat situasi di teras depan. Ada apa, Mas? Tanya gue kepada Mas Dikin yang tengah mengarahkan pandangannya ke teras depan. Nggak ada apa-apa, Pak. Seiring dengan jawaban Mas Dikin tersebut, gue memutuskan untuk ikut mengintip bersama Mas Dikin. Dan kini, seiring dengan pandangan gue yang telah menatap ke arah teras depan, kini gue hanya bisa mendapati kesunyian yang terbungkus dalam gelapnya malam. Dan kini setelah gue tidak mendapati adanya keanehan di teras depan, gue dan Mas Dikin memutuskan untuk menunggu kehadiran Minto dan Indra di ruang tamu. Sudah jam 10 malam, Pak. Kok Pak Indra dan Pak Minto belum juga pulang ya? Ya, Mas Dikin, seperti enggak mengenal Pak Indra dan Pak Minto aja. Kalau sudah sampai lama seperti ini, berarti Pak Indra dan Pak Minto perginya bersama dengan Pak Yanto, ujar gue. Pak Reza, kenapa Bapak nggak minta pindah ke rumah kontrakan aja sama pihak kantor? Jujur aja Pak, semakin lama, saya juga semakin nggak betah tinggal di mes ini. Setiap hari bawaannya jadi takut aja. Selepas dari perkataan Mas Dikin tersebut, kini Mas Dikin mulai menceritakan tentang kebiasaannya yang selalu keluar di mes di saat kami bekerja. Dan terkadang di saat malam tiba, Mas Dikin sering beralasan ingin berpartisipasi untuk menjaga keamanan kampung. Padahal hal tersebut dilakukannya semata-mata hanya untuk menghindari keberadaannya seorang diri di dalam kamar. Dan kini begitu mendapati cerita Mas Dikin tersebut,
Anggapan gue yang selama ini menganggap bahwa Mas Dikin adalah orang yang paling tenang dan berani dalam menghadapi kejadian aneh yang terjadi di mes ini telah runtuh dengan seketika. Bukannya saya nggak minta, Mas. Bahkan saya, Indra, dan Minto pernah mengajukan secara bersama keinginan untuk pindah ke tempat tinggal yang lain. Tapi jawaban perusahaan selalu saja beralasan bahwa keinginan kami itu harus dianggarkan terlebih dahulu. Jadi untuk sementara waktu, lebih baik tinggal di aset milik perusahaan, ujar gue seraya menghela nafas panjang. Dan kini di antara detik waktu yang terus berjalan, terlihat Mas Dikin kembali mengarahkan pandangan matanya ke arah jam dinding. Jadi bagaimana Pak Reza? Apa Pak Reza masih mau menunggu Pak Minto dan Pak Indra terlebih dahulu? Tanya Mas Dikin di antara ekspresi ketidaknyamanan di wajahnya. Dan sepertinya detik waktu yang terus berjalan ini telah menempatkan gue dan Mas Dikin dalam dua buah pilihan yang sulit, yaitu duduk menunggu Indra dan Minto dalam rasa was-was atau berbuat sesuatu untuk membuktikan sekaligus menghilangkan rasa was-was yang kami rasakan ini. Kalau begitu, tunggu sebentar Mas. Di antara langkah kaki gue yang kini berjalan menuju ke kamar guna mengambil kujang kecil, terlihat Mas Dikin mengikuti gue dari arah belakang. Dan setibanya gue di kamar, tanpa berkeinginan untuk menunda-nunda lagi dari proses pembuktian yang akan gue lakukan malam ini, gue segera mengambil kujang kecil yang tersimpan di dalam lemari, lalu membawanya keluar dari kamar. Gue harap kujang kecil ini bisa sedikit memberikan gue bukti yang akan menghapuskan garis tipis di antara keraguan gue untuk percaya dan nggak percaya dengan hal yang mistis, gumam gue dalam hati. Gue meminta kepada Mas Dikin untuk menunjukkan tempat di mana Mas Dikin telah meletakkan sesajen terbesar yang ada di mes ini. Di mana Mas? Tanya gue sekali lagi begitu melihat Mas Dikin yang agak ragu menunjukkannya. Hingga akhirnya, di antara sorot mata gue yang menatap tajam ke arah Mas Dikin mengajak gue untuk berjalan ke arah dapur. Di luar pintu itu Pak, ujar Mas Dikin. Astaga Mas, kok bisa-bisanya sih? Selama ini gue bisa nggak tahu akan keberadaan dari sesajen ini. Selepas dari perkataan gue itu, Mas Dikin kini menceritakan tentang kebiasaannya yang selalu memindahkan sesajen tersebut di saat kumandang azan subuh telah terdengar. Bodoh, ini benar-benar perbuatan bodoh Mas, maki gue dan berbalas dengan keterdiaman Mas Dikin. Dan kini di antara tatapan mata gue yang tengah memandangi sesajen tersebut, nampak terlihat keberadaan sebuah kepala ayam dengan bulunya yang berwarna hitam diletakkan pada cawan yang berisikan darah ayam. Mendapati hal tersebut, gue hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala karena merasa tidak percaya dengan apa yang telah gue lihat saat ini. Gila, itu ide siapa Mas yang menambahkan potongan kepala ayam itu? Orang pintar itu Pak, jawab Mas Dikin dengan polosnya. Itu bukan orang pintar Mas, tapi orang sinting, ucap gue. Selepas dari perkataan gue tersebut, kini tanpa memberikan sebuah jawaban, Mas Dikin terlihat berlari memasuki mes, lalu kembali lagi dengan membawa bungkusan di tangannya. Ini Pak, ujar Mas Dikin. Dan kini, dengan hanya beralaskan lantai yang ada di teras belakang, gue segera membakar kemenyan tersebut, lalu mengambil posisi duduk bersila di antara redupnya cahaya lampu belakang serta gelapnya malam. Duduk sini Mas, pinta gue kepada Mas Dikin. Di antara aroma wangi kemenyan, yang wanginya kini telah tersebar akibat terembus oleh angin malam. Dan kini, setelah Mas Dikin mengambil posisi duduk bersila di sisi gue, hampir kurang lebih 20 menit lamanya, gue dan Mas Dikin hanya terpaku dalam menatap kegelapan malam. Dan di antara rentang waktu yang berjalan itu, kesabaran gue sepertinya kini semakin menipis, seiring dengan tidak terjadinya kejadian aneh dari pembuktian yang gue lakukan saat ini. Harimau ompong, setan gemblung, maki gue di antara kesabaran gue yang telah habis. Menyadari hal tersebut, terlihat Mas Dikin mencoba untuk menenangkan gue. Ah brengsek, siapapun kalian, apapun kalian, muncul. Tunjukkan kalau memang ada di sini. Teriak gue dengan lantang pada kegelapan. Sabar Pak, sebaiknya kita tunggu sebentar lagi, ucap Mas Dikin yang sepertinya mulai merasa khawatir atas emosi gue yang mulai tidak terkendali. Kembali menunggu, ya hanya itulah yang kini bisa gue lakukan. Di saat rasa emosi gue ini mulai berjalan menuju ke titik puncaknya, ini sepertinya telah menjadi puncak dari rasa kekecewaan gue atas pembuktian yang tidak kunjung menampakkan hasilnya ini.
Omong kosong dengan semua ini. Bodohnya kita telah melakukan semuanya ini, Mas. Ucap gue seraya mencoba untuk bangkit dari posisi gue yang saat ini tengah bersila di lantai. Sekarang semuanya udah terbukti, Mas. Rasa keberanian yang kita miliki saat ini telah berhasil menyingkirkan semua pikiran negatif yang selama ini telah bersemayam di dalam pikiran kita ini. Dengan kata lain, kejadian-kejadian aneh yang pernah terjadi di mes ini adalah sebuah kejadian tidak nyata yang tercipta dari hasil imajinasi kita. Andaikan selama ini kita mempunyai rasa keberanian seperti malam ini, saya yakin semua kejadian aneh itu nggak akan pernah terjadi di mes ini. Ujar gue seraya mengarahkan pandangan mata ini ke arah kegelapan malam. Apa ini? Untuk kedua kalinya dalam kehidupan gue ini, gue kembali menyepakkan kaki ini pada sesajen yang berada di lantai. Dan kini di antara isi sesajen yang berhamburan di lantai, Mas Dikin hanya memandang dengan rasa tidak percaya atas apa yang telah gue lakukan saat ini. Aduh Pak, aduh apanya lagi Mas Dikin? Sebenarnya Mas Dikin menyajikan semuanya ini untuk dikasih makan kepada siapa? Pada kucing? Atau pada anjing? Ujar gue seraya melemparkan senyum kepada Mas Dikin. Dan kini di antara pergerakan tangan gue yang telah memungut keberadaan kepala ayam dari lantai, gue melemparkan kepala ayam tersebut keluar dari pagar halaman mes. Pak Riza, sabar Pak. Di antara perkataan Mas Dikin yang mencoba untuk meredakan emosi gue ini, kini pandangan gue terarah pada kujang kecil yang ada di dalam genggaman tangan gue ini. Kujang tua sialan. Hampir aja gue terperdaya atas perkataan yang mengatakan akan kesaktian lu. Ternyata lu gak lebih daripada besi tua biasa aja. Dalam rasa emosi yang menguasai pikiran gue ini, gue segera melemparkan kujang kecil tersebut ke rerumputan yang masih berada di halaman mes. Mendapati apa yang gue lakukan tersebut, Mas Dikin hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya tanpa bisa untuk mencegahnya. Mas Dikin, tolong besok antar saya ketemu dengan Hesti ya. Loh, memangnya besok nggak kerja Pak? Terus mau ngapain lagi bertemu dengan Hesti? Apa Pak Riza masih mau melanjutkan pembuktian ini ke Hesti? Sepertinya besok saya mau bolos kerja aja Mas. Dan mengenai rencana saya ke tempat Hesti, saya hanya ingin meminta maaf pada Hesti. Karena selama ini, saya telah memandang buruk dirinya. Jawab gue dan berbalas dengan keterdiaman Mas Dikin. Dan setelah itu, baru nanti kita merencanakan untuk mengambil waktu yang tepat berkunjung ke lokasi tempat Pak Warsono berada. Loh, memangnya Pak Riza tahu di mana rumah Pak Warsono? Ya saya nggak tahu lah Mas. Justru karena kita nggak tahu makanya kita harus mencarinya. Ujar gue seraya berjalan memasuki rumah. Dan kini di antara keberadaan gue yang tengah berjalan melintasi ruang makan, terdengar suara Mas Dikin yang memanggil nama gue dengan suaranya yang tergagap. Mendapati hal tersebut, gue segera menoleh ke arah belakang dan mendapati keberadaan Mas Dikin yang tengah berdiri terpaku di dapur. Dengan pandangan menatap ke arah gue. Mas Dikin kenapa? Tanya gue yang merasa risih atas pandangan Mas Dikin tersebut. Dan kini di antara bayang-bayang pandangan Mas Dikin, yang sepertinya menunjukkan bahwa Mas Dikin tengah melihat sesuatu, gue kembali mengulangi pertanyaan gue itu. Di antara ketiadaan jawaban yang terucap dari mulut Mas Dikin. Itu Pak, jawab Mas Dikin masih dengan suaranya yang tergagap. Mendapati hal tersebut, gue memutuskan untuk mencari tahu atas apa yang sebenarnya telah dilihat oleh Mas Dikin saat ini. Hingga akhirnya, di antara ketiadaan sesuatu yang gue temukan di dalam pencarian gue ini, gue segera menarik tangan Mas Dikin, lalu mengajaknya berjalan ke ruang tengah. Dan setibanya di ruang tengah, nampak pandangan Mas Dikin kembali terarah pada ruang makan. Tarik nafas dulu Mas, nafas. Jangan melihat lagi ke ruang makan, tatap saya. Di antara sugesti yang kini gue berikan kepada Mas Dikin, secara perlahan, terlihat Mas Dikin sudah bisa untuk mengontrol rasa takutnya. Mendapati hal tersebut, gue memutuskan untuk kembali menanyakan kepada Mas Dikin tentang apa yang sebenarnya telah dilihat oleh Mas Dikin sewaktu gue berada di ruang makan. Dari itu Pak, di saat Pak Riza berjalan melintasi ruang makan, saya melihat seperti ada juntaian rambut yang keluar dari langit-langit ruang makan. Dan juntaian rambut tersebut terlihat memanjang hingga menyentuh bagian kepala serta bahu Pak Riza. Ah Mas Dikin, baru aja kita membuktikan bahwa apa yang kita lihat selama ini adalah imajinasi kita sendiri. Lah sekarang Mas Dikin udah mulai ketakutan lagi. Ingat Mas, intinya kita harus berani.
Jangan takut. Mudah-mudahan dengan kita berperilaku seperti itu, maka pikiran negatif yang ada di diri kita bisa kita kontrol. Ujar gue dan berbalas dengan keterdiaman Mas Dikin. Ya udah, sebaiknya kita tidur aja Mas. Selepas dari perkataan gue tersebut, keberadaan Mas Dikin yang terlihat masih berdiri terpaku, ini telah membuat gue mengurungkan keinginan gue untuk membuka pintu kamar. Loh, Mas Dikin belum mau tidur. Kalau memang Mas Dikin merasa takut untuk tidur sendiri, sebaiknya malam ini Mas Dikin tidur di kamar saya aja. Nggak usah Pak, biar saya tidur di ruang tamu aja. Ya, hitung-hitung sekalian menunggu Pak Indra dan Pak Minto pulang, jawab Mas Dikin. Lama kini gue terdiam dalam pandangan menatap langit-langit kamar. Ini sepertinya telah membuat mata gue ini terasa sulit untuk dipejamkan. Andai Indra dan Minto tahu hasil akan pembuktian dari malam ini, pasti mereka akan berpikir ulang jika harus selalu berpikir klinik dalam menghadapi setiap kejadian aneh yang terjadi di mes ini, ucap gue. Tapi baru saja kini gue memejamkan mata ini, gue mendapati di dalam pejaman mata gue ini, semuanya terasa begitu gelap, bahkan lebih gelap dari biasanya. Mendapati hal tersebut, gue kembali membuka pejaman mata ini, dan mendapati keadaan kamar yang telah terselimuti oleh kegelapan. Pak Reza, teriak Mas Dikin yang terdengar dari luar kamar. Dan sepertinya, dari suara Mas Dikin yang terdengar, saat ini Mas Dikin tengah dilanda kepanikan akibat dari suasana mes yang diselimuti oleh kegelapan. Ada apa Mas Dikin? Lampunya mati kenapa ya? Sepertinya bensernya turun Pak. Ya udah kalau gitu, tolong dinaikin lagi aja Mas Dikin bensernya, teriak gue. Dan kini di antara penantian gue yang menunggu lampu untuk menyala kembali, gue kembali memejamkan mata ini di antara kegelapan ruangan kamar. Hingga akhirnya, seiring dengan keberadaan dari lampu kamar yang belum juga menyala, gue memutuskan untuk mencari tahu penyebab dari lamanya Mas Dikin menaikkan bensin listrik. Tapi kini baru saja gue hendak mengangkat bagian kepala gue ini, sebuah suara yang terdengar dari arah sisi kiri tubuh gue telah menghadirkan hawa dingin yang menyentuh bagian leher dan wajah gue. Mendapati hal tersebut, gue terpaksa mengurungkan keinginan gue yang hendak bangun dari posisi gue saat ini. Tapi kini seiring dengan detik waktu yang terus berjalan, keinginan gue yang ingin mendapatkan sebuah hasil yang positif, kini telah berubah hasil dengan sebuah kenyataan bahwa suara yang telah terdengar itu, kini telah berpola menjadi suara tarikan nafas. Dan entah mengapa seiring dengan keyakinan gue, yang mengatakan bahwa suara yang terdengar itu memang menyerupai suara tarikan nafas, gue merasakan bulu kuduk yang ada di tubuh gue ini terasa menebal. Berani Zah, lu harus berani. Lu gak boleh takut sama imajinasi lu sendiri. Sepertinya kalimat positif yang kembali terucap di hati gue ini, kini sudah tak mampu lagi untuk menghalangi pergerakan dari rasa takut yang secara perlahan mulai menguasai pikiran gue ini. Dan di antara ketidakmampuan gue untuk mengendalikan rasa takut ini, keberadaan dari suara tarikan nafas yang gue dengar kali ini, kini lebih menyerupai suara mengorok dari seseorang yang tengah mengalami kesulitan dalam bernafas. Mendapati hal tersebut, tiba-tiba saja ingatan gue kembali teringat pada cerita Indra dan Minto, yang menceritakan bagaimana Arda mengalami kematiannya yang tragis di kamar ini. Dan sepertinya suara mengorok yang terdengar tepat di samping wajah gue ini, menggambarkan bagaimana detik-detik yang harus dilalui Arda ketika harus menjemput kematiannya. Zah, bangun Zah, lu gak kerja? Teriak Minto. Iya toh sebentar, jawab gue dengan suara parau. Tapi begitu kini gue mendapati keberadaan kaki kanan gue yang terlihat memerah dan terasa sangat sakit, gue terpaksa mengurungkan keinginan gue untuk bangkit dari tempat tidur. Ya Tuhan, sebenarnya semalam itu gue kenapa ya? Kenapa kaki gue jadi memerah begini? Tanya gue dalam hati seraya menangis kesakitan. Zah, lu udah bangun kan? Kembali terdengar suara Minto yang diiringi dengan ketukan pada pintu kamar. Tolongin gue toh. Zah, lu kenapa? Teriak Minto dalam kepanikan. Dan tidak berselang waktu lama kemudian, gue mendengar adanya suara keributan di pintu kamar, yang menandakan adanya seseorang yang tengah berusaha untuk membuka pintu kamar dengan cara paksa. Dan kini seiring dengan pintu kamar yang telah terbuka, terlihat Minto, Indra dan Mas Dikin dengan langkah yang tergesa-gesa berjalan memasuki kamar. Lu kenapa Zah? Tanya Indra. Gila, badan lu panas banget Zah. Lu sakit ya? Tanya Indra kembali begitu tangannya menyentuh pening gue. Mendapati hal tersebut, terlihat Mas Dikin segera berlari keluar kamar
untuk mengambil baskom kecil. Pak Indra, lebih baik Pak Rezanya dikompres dulu dengan air hangat, biar panas di badannya bisa sedikit mereda. Saran Mas Dikin dan disetujui oleh Indra. Kalau begitu biar gue panggilkan dokter dulu, Za, ujar Minto sambil meninggalkan kamar. Tapi baru saja satu langkah kaki Minto berada di pintu kamar, terlihat Mas Dikin berlari menghampiri Minto, dan entah apa yang akan dibicarakannya. Mas Dikin nampak mengajak Minto untuk keluar dari dalam kamar. Kalian itu sebenarnya semalam itu kemana aja sih? Kok pulangnya sampai larut malam? Tanya gue. Ceritanya panjang, Za. Tapi intinya, sebenarnya malam itu kami sudah pulang sejak pukul 9:30 malam. Tapi karena kami nggak berani memasuki halaman mes berhubung adanya sesuatu, gue dan Minto akhirnya memutuskan untuk tidur di masjid yang berada tidak jauh dari mes ini. Nggak berani masuk mes karena adanya sesuatu. Yang lu maksud dengan sesuatu itu apa, Andra? Tanya gue. Di saat gue dan Minto baru aja tiba di depan pintu pagar mes, gue melihat seorang bapak tua yang tengah berada di teras depan. Dari pakaian yang dikenakannya, pakaian tersebut hampir sama persis dengan pakaian yang ada di lukisan pada dinding lorong. Semula gue berpikir kalau bapak tua tersebut adalah tamu atau mungkin kerabat dari seseorang antara kita. Lu lihat wajah orang itu, Indra? Tanya gue memotong perkataan Indra. Sangat samar, Za, karena pada saat itu gue melihatnya dari kejauhan. Tapi yang pasti, bapak tua itu terlihat berjalan mundar-mandir di teras depan, seperti layaknya seseorang yang tengah kebingungan. Dan saat itulah, gue memutuskan untuk mengajak Minto membuka pintu pagar guna menghampiri bapak tua tersebut. Tapi apa, Pak? Kini Mas Dikin menjadi ikut penasaran. Sebelum tangan gue ini sempat membuka pintu pagar, gue melihat seekor kucing yang berjalan mendekati bapak tersebut. Dan ketika kucing itu berada tepat di kakinya, dalam sekejap mata, bapak tersebut terlihat menginjak tubuh kucing itu. Dan di saat kucing itu sudah tidak berdaya, terlihat tangan bapak tersebut mengangkat kucing itu dan kembali menghempaskannya ke lantai secara berulang-ulang kali. Untuk sesaat, kini Indra menghentikan perkataannya. Di antara ekspresi ketegangan yang terlihat di wajah Indra, sepertinya Indra memang sedang tidak berbohong dengan cerita yang tengah diceritakannya saat ini. Di saat itulah, Za, gue merasa kejadian ini sangat janggal. Dan gue berpikir kalau apa yang telah gue lihat itu bukan manusia. Dan karena alasan itulah gue mengurungkan keinginan gue untuk membuka pintu pagar dan memutuskan untuk berada di luar pagar dengan harapan ada seseorang dari kalian yang keluar dari dalam mes. Di saat Indra menceritakan semuanya itu, kini gue merasa heran melihat Minto yang terlihat serius ikut mendengarkan cerita Indra. Padahal seharusnya Minto bisa ikut serta dalam menceritakan apa yang telah Indra alami itu. Toh, kok lu diam aja? Jujur aja, Za. Gue nggak melihat apa yang telah Indra lihat itu. Justru gue merasa bingung dengan tingkah laku Indra yang menahan gue untuk membuka pintu pagar. Tapi dari cara pandang Indra, serta ekspresi ketakutan yang diperlihatkan oleh Indra, cukuplah menjadi tanda bagi gue kalau Indra telah melihat sesuatu yang menyeramkan. Tapi untuk kejadian yang kedua, gue bisa ikut melihat apa yang telah Indra lihat. Walaupun apa yang telah gue lihat itu hanyalah terlihat sekilas. Tapi gue bisa memastikan kalau pada saat itu memang ada sesuatu di belakang tubuh kalian. Lu ngomong apa sih, Toh? Maksud lu apa? Tanya gue. Lu harus berubah, Za. Ujar Minto berusaha mengalihkan pembicaraannya begitu melihat gue yang terlihat kesakitan. Tapi sejujurnya memang harus gue akui, kalau rasa sakit yang gue rasakan saat ini begitu terasa menyiksa, hingga membuat gue merasakan panas dingin di tubuh ini. Terusin cerita lu, Toh. Saat itu, gue sama Indra melihat keberadaan Mas Dikin yang tengah menyingkap gorden jendela ruang tamu. Dan selang beberapa saat, lu terlihat ikut mengintip keluar untuk melihat keadaan di teras depan. Tapi Za, di saat yang bersamaan, gue juga melihat seperti ada bayangan hitam yang tengah berdiri di belakang kalian. Pada awalnya, gue menyangka kalau bayangan hitam yang telah gue lihat itu adalah imajinasi gue aja. Tapi di saat Indra mengatakan bahwa dia telah melihat adanya bayang hitam di belakang kalian, di saat itulah gue percaya bahwa apa yang telah gue lihat bukanlah imajinasi gue. Kalau memang begitu kejadiannya, kenapa kalian gak memanggil gue dan Mas Dikin? Gue udah coba berteriak memanggil kalian, Za. Tapi mata dan telinga kalian itu terlihat seperti buta dan tuli untuk menyadari kehadiran kami. Yang ada malah menurut Indra, sosok dari lelaki tua itu mengarahkan pandangannya ke arah kami. Di saat itulah, Indra mengajak gue untuk pergi meninggalkan mes dan menuju ke masjid yang berada tidak jauh dari mes ini. Ucap Minto seraya menggerakkan tangannya untuk mengganti kompres yang ada di kening gue. Lu sendiri gimana, Za? Inikah hasil dari pembuktian lu semalam itu? Tanya Indra sambil memperhatikan kondisi kaki gue.
Indra, coba lihat kaki gue. Apakah ada bekas luka baru? Karena gue takut apa yang terjadi pada kaki gue ini adalah infeksi dari luka gue itu. Mendapati perkataan gue tersebut, terlihat Indra berusaha mencari keberadaan luka yang ada di kaki gue. Tapi setelah beberapa saat Indra mencari, terlihat Indra menggelengkan kepalanya. Tapi sebentar Zah. Di antara perkataan Indra yang kini terhenti, terlihat Indra seperti mengamati sesuatu yang ada di betis gue. Ini tanda lahir lu Zah, tanya Indra. Iya Indra, memangnya kenapa? Aneh ya Zah, kok tanda lahir lu ini hampir mirip dengan tanda lahir yang dimiliki oleh Arda. Hanya bedanya, tanda lahir Arda itu berada di punggungnya, jawab Indra. Iya, bener Zah, bener. Di saat Arda meninggal itu, gue juga melihat keberadaan tanda lahir yang mirip seperti ini di punggung Arda, ujar Minto. Ah, kalian ini apa-apaan sih? Gue lagi sakit, kalian malah menghubungkan tanda lahir gue itu dengan orang yang udah mati. Mendapati kalimat kesalahan gue tersebut, terlihat Indra, Minto, dan Mas Diki kini memilih untuk mengakhiri pembicaraan tentang tanda lahir gue ini. Ya udah Lazza, intinya, kali ini lo harus mengakui bahwa memang ada sesuatu yang telah membuat kaki lu seperti ini. Dan gue yakin, sesuatu yang membuat kaki lu seperti ini adalah penunggu dari mes ini. Entah gue harus merespon dengan kalimat apa atas perkataan Indra tersebut. Dan kini tanpa berkeinginan untuk mendapat perkataan Indra tersebut, terlihat Mas Dikin mengeluarkan sesuatu dari kantongnya. Dan ternyata yang dikeluarkan itu adalah kujang kecil yang semalam telah gue buang di halaman mes. Dan sepertinya Mas Dikin kini membungkus kembali kujang kecil tersebut dengan balutan kain yang tersimbolkan raja. Maaf Pak, tadi pagi saya mengambil kembali kujang kecil ini di halaman mes. Karena entah mengapa, firasat saya mengatakan bahwa nantinya Pak Reza akan membutuhkan kujang kecil ini. Sebaiknya kalian kerja aja, biar gue bersama Mas Dikin di rumah. Saran gue kepada Minto dan Indra. Biar nanti Indra aja Zah yang berangkat sendiri ke kantor untuk memberitahukan perihal sakitnya lu ini. Oh iya Zah, gue juga punya ide nih. Ide apa toh? Tanya gue. Bagaimana kalau minggu depan kita bereskan semua masalah yang berhubungan dengan mes ini? Biar nanti Indra yang meminta tolong kepada Pak Yanto untuk mengurus perizinannya. Soalnya Pak Yanto sangat kenal dekat dengan manajemen perusahaan. Bagaimana Zah? Maksud lu gimana toh? Gue gak ngerti. Minggu depan kita cari keberadaan Bahwarsono itu Zah, ujar Minto. Tepat pada pukul 11 pagi, seorang dokter akhirnya tiba di mes. Terlihat Minto sudah begitu akrab dengan dokter tersebut. Dan kini setelah terlibat pembicaraan dengan dokter tersebut, Minto meminta kepada dokter tersebut untuk melakukan pemeriksaan kepada gue. Hingga akhirnya, setelah dokter tersebut melakukan pemeriksaan, dokter tersebut terlihat menunjukkan ekspresi kebingungannya. Namun hal tersebut berusaha disembunyikan dalam profesionalismenya sebagai seorang dokter. Bagaimana dok? Untuk kesimpulan sementara, penyakit Pak Riza ini disebabkan oleh sejenis virus atau alergi terhadap sesuatu, jawab dokter. Selepas dari pemeriksaan dokter tersebut, hampir di sepanjang malam, rasa sakit yang dirasakan ini benar-benar sangat menyiksa. Dan sepertinya obat yang telah gue minum sama sekali tidak memberikan efek kesembuhan pada gue. Hingga akhirnya, setelah hampir 2 hari lamanya gue bergelut dengan rasa sakit ini, gue memutuskan untuk setuju dengan pemikiran Indra yang mengatakan bahwa tidak ada salahnya jika gue mencoba untuk meminta bantuan kepada Haji Mustafa yang dulu pernah memberikan bantuannya di saat Indra mengalami apa yang disebut kerasukan. Apalagi yang sebenarnya telah Nak Reza perbuat kali ini? Tanya Haji Mustafa. Begitu mendapati pertanyaan Haji Mustafa tersebut, gue hanya bisa tersenyum tanpa bisa menjawab. Lalu Mas Dikin mulai menceritakan tentang kejadian yang terjadi pada saat malam pembuktian. Nah Reza, menjadi pemberani itu bukan serta-merta kita menantang apa yang kita ragukan keberadaannya. Saya nggak meminta Nak Reza untuk takut kepada sesuatu yang goib, tapi mungkin kata menghormati adalah kata yang tepat untuk saya sarankan kepada Nak Reza. Selepas dari nasihat Haji Mustafa tersebut, kini di antara lantunan ayat suci yang terucap dari mulut Haji Mustafa, nampak Haji Mustafa meletakkan telapak tangannya pada bagian kaki gue yang terasa sakit. Dan di saat Haji Mustafa mulai menggeserkan telapak tangannya itu, gue bisa merasakan adanya rasa hangat yang menghilangkan rasa sakit pada bagian kaki gue ini. Tolong bantu saya, Nariza. Saya hanya bisa membantu semampu saya. Selebihnya, yakinkan hati Nariza. Mudah-mudahan ikhtiar yang kita lakukan ini akan memberikan hasil yang baik. Tepat pada kata terakhir dari perkataannya tersebut,
Haji Mustafa kini memegang salah satu jari yang ada di kaki gue. Dan di saat Haji Mustafa melakukan hal tersebut, gue bisa merasakan rasa nyeri di bagian kaki gue yang sakit ini. Namun semuanya itu hanya berlangsung sesaat. Dan di saat kini Haji Mustafa melepaskan pegangan tangannya dari jari kaki gue, rasa sakit yang gue rasakan pada kaki ini secara perlahan mulai menghilang. Mudah-mudahan besok kaki kamu ini sudah sembuh kembali, ujar Haji Mustafa. Dan kini tanpa berkeinginan untuk bertanya mengenai penyebab dari sakitnya kaki gue ini, gue memutuskan untuk memejamkan mata ini. Dan saat itulah gue mendengar Haji Mustafa berpamitan pulang kepada Indra, Minto, dan Mas Dikin. Tepat pada pagi harinya, sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh Haji Mustafa, gue sudah tidak lagi merasakan rasa sakit di bagian kaki kanan gue ini. Mendapati hal tersebut, entah sebuah ide yang datang dari mana, keinginan gue untuk segera mencari tahu akan latar belakang dari Mas ini, kini telah mengantarkan pergerakan tangan gue untuk memasukkan beberapa helai baju ke dalam tas. Loh, lu mau kemana, Za? Tanya Minto. Waduh, Za, sebenarnya lu mau kemana sih? Pagi-pagi begini udah memasukkan baju ke dalam tas, ujar Indra. Sebaiknya kalian kerja aja, biar gue sendiri yang mencari tahu akan latar belakang dari mes ini, ucap gue. Sebenarnya lu mau kemana, Za? Tanya Minto kembali. Gue mau cari Mbah Warsono toh, jawab gue. Walah Za, jangan gila lu, kok mendadak begini sih? Bukankah kita sudah merencanakannya minggu depan? Selepas dari perkataan Indra tersebut, gue memilih untuk tidak menjawab perkataan Indra. Kalau memang tekad lu udah bulat, kami ikut Za. Gak mungkin kami membiarkan lu pergi sendirian mencari seseorang yang gak jelas keberadaannya, ucap Minto. Gini deh Za, gue punya usul. Bagaimana kalau kita berangkat malam nanti aja? Biar gue sama Indra ke kantor terlebih dahulu untuk meminta izin. Bagaimana Za? Tanya Indra. Kalian yakin mau ikut? Jawab gue balik. Kita itu senasib sepenanggungan Za. Kita mengalami kejadian yang sama, teror yang sama. Jadi kita hadapi semuanya ini bersama-sama juga, jawab Indra. Ya udah kalau begitu. Sambil menunggu kalian pulang kerja, gue dan Mas Dikin akan menyewa mobil di rental terdekat. Dan sekalian, gue juga mau mengambil uang guna bekal nanti perjalanan kita. Oh iya, Mas Dikin bisa bawa mobil kan? Tanya gue kepada Mas Dikin. Bisa Pak. Tepat pada pukul 7 malam, Indra dan Minto telah menampakkan batang hidungnya di mes. Di antara tas ransel yang telah gue masukkan ke dalam mobil, kini yang tersisa di tubuh gue hanyalah sebuah tas pinggang yang dipergunakan untuk membawa kujang kecil. Gimana Za? Udah siap? Ujar Indra. Kita berangkat sekarang. Semoga apa yang kita lakukan ini akan berbuah hasil baik. Dan kini dengan berbekal sebuah alamat yang dibawa oleh Minto, akhirnya kami pun berangkat menuju kawasan hutan yang tidak bisa gue sebut namanya. Perasaan gue terasa campur aduk malam ini Za. Takut, penasaran, khawatir, ucap Minto. Semoga semuanya berjalan dengan baik, gumam gue seraya menghela nafas panjang. Pak Reza, maaf kalau saya lancang. Yang penting dalam perjalanan yang kita lakukan saat ini, Pak Reza harus sabar dan jangan terlalu mudah emosi, ucap Mas Dikin. Za, tegur Indra dengan tiba-tiba. Ada apa Indra? Itu Za, coba lihat, ujar Indra seraya menunjuk kepada sebuah motor yang melintas dengan cepat melewati mobil yang tengah kami naiki ini. Lihat apa Indra? Ada apa dengan motor itu? Tanya gue dalam rasa bingung. Astaga Za, itu Hesti. Hesti, teriak Indra. Ah masa sih Indra? Sumpah Za, gue yakin banget kalau orang yang telah gue lihat tadi itu Hesti. Selepas dari perkataan Indra tersebut, sebuah sepeda motor yang berada agak jauh di depan kami nampak memperlihatkan keberadaan seorang wanita yang tengah duduk di belakang pengemudi motor. Dan kini di antara keyakinan gue yang belum sepenuhnya percaya dengan penglihatan Indra, gue meminta kepada Mas Dikin untuk mengikuti laju motor tersebut. Ikutin Mas, jangan sampai ketinggalan jauh, ujar Minto. Hingga akhirnya setelah kurang lebih 40 menit lamanya kami mengikuti motor tersebut, terlihat motor tersebut memasuki lokasi jalan yang sepi dengan keberadaan hamparan pohon jati di sisi kanan dan kiri jalan. Dan kini begitu melihat motor tersebut memasuki sebuah jalan setapak yang sangat mustahil bagi kami untuk mengikutinya dengan menggunakan mobil. Kami memutuskan untuk menepi agak jauh dari keberadaan jalan tersebut dan kami melanjutkan perjalanan ini dengan berjalan kaki. Itu dia teman-teman,
pengalaman horor yang ditulis dan dialami oleh Kak Metamorfosis. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah nyata yang dialami oleh Kak Metamorfosis. Tapi ini belum selesai teman-teman. Jadi tetap pantengin terus di ARC Horror Story untuk kelanjutan ceritanya di part 4. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir ke channel ARC Horror Story. Jika kalian suka dengan ceritanya, silakan like, share, dan komentar ya. Jangan lupa juga subscribe dan tekan tombol loncengnya sebagai bentuk dukungan kalian di channel ini. Dan agar teman-teman gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Gue Arif Setiawan, bye.